Halo teman-teman, topik kali ini kita akan membahas seputar sel prokariotik dan eukariotik. Bonusnya, ada tutorial pewarnaan sel bakteri dan sel tumbuhan juga loh. Oke, check it out. Sel berdasarkan struktur dan fungsinya dibedakan menjadi dua nih, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kedua istilah ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu pro yang berarti sebelum dan kariotik yang berarti nukleus. Sehingga prokariotik dapat diartikan sebagai sel yang belum memiliki nukleus. Lain halnya dengan prokariotik, sel eukariotik berasal dari kata eu yang berarti sejati. Sehingga sel eukariotik dapat diartikan sebagai sel yang telah memiliki nukleus. Untuk sel prokariotik contohnya dapat dilihat pada kelompok bakteri. Sedangkan untuk sel eukariotik contohnya dapat dilihat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Sebelum membahas sel eukariotik, kita bahas dulu nih sel prokariotik. Berbicara mengenai sel prokariotik, kalian paling tidak harus mengetahui beberapa hal berikut ini. Yang pertama, tidak memiliki membran inti. Yang kedua, struktur DNA berbentuk sirkuler atau melingkar. Yang ketiga, struktur sel lebih sederhana. Yang keempat, ukuran sel 10 kali lebih kecil dibandingkan sel eukariotik. Untuk mengetahui struktur sel prokariotik, yuk kita simak video berikut. Sel prokariotik memiliki nukleoid atau DNA. Prokariotik juga memiliki dinding sel yang berfungsi untuk melindungi organel sel yang ada di dalamnya. Terdapat flagellum yang berfungsi sebagai alat gerak. Juga terdapat plasmid DNA yang berperan dalam proses reproduksi. Dan yang terakhir yaitu ribosom. Ribosom berperan dalam proses sintesis protein. Selanjutnya kita bahas mengenai struktur dinding sel bakteri. Sel bakteri dibagi menjadi dua, yaitu gram positif dan gram negatif. Untuk dinding sel bakteri gram positif terdiri dari dua lapisan, di mana lapisan pertama terdiri dari 30 lapisan peptidoglikan, sementara lapisan keduanya berupa membran plasma atau monoderm. Untuk bakteri gram negatif, dinding selnya terdiri dari peptidoglikan yang tipis yang berada di antara membran dalam dan membran luar yang juga terdapat lipopolisakarida. Lalu, bagaimana cara kita menentukan bakteri gram positif dan gram negatif? Untuk menentukan bakteri gram positif dan gram negatif, kita melakukannya dengan pewarnaan gram, di mana pewarnaan gram menggunakan gram A yaitu kristal violet, gram B lugol, gram C alkohol, dan gram D safranin atau karbolfuksin. Jika kita lihat dari bawah mikroskop, bakteri gram positif memiliki penampakan berwarna ungu, sedangkan bakteri gram negatif berwarna merah. Sel eukariotik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki membran inti. Yang kedua, struktur sel lebih kompleks. Hal ini disebabkan karena sel eukariotik memiliki organel-organel bermembran yang tidak terdapat pada sel prokariotik. Yang ketiga, struktur DNA berbentuk linear. Yang keempat, ukuran sel berdiameter antara 10 sampai 100 mikrometer. So, seperti yang telah teman-teman ketahui, contoh dari sel eukariotik adalah sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi, pada bahasan kali ini kita akan ngebahas apa saja persamaan dan perbedaan kedua sel ini. Yang pertama, kedua sel ini memiliki inti sel yang berfungsi sebagai pembawa semua informasi genetik makhluk hidup. Selanjutnya, retikulum endoplasma berperan sebagai alat transportasi zat antar sel. Lalu, mitokondria sebagai tempat pembentukan energi, sementara ribosom sebagai tempat sintesis protein. Adapun pada Golgi, organel ini mirip kantor pos, di mana berperan dalam memaket, melabel, dan mengemas makromolekul, termasuk modifikasi protein dari RE kasar yang akan disekresikan atau digunakan sel. Vakuola. Organel ini berisi air dan berbagai zat terlarut seperti enzim, lipid, ataupun garam mineral. Kloroplas hanya terdapat di sel tumbuhan sebagai tempat fotosintesis. Sentrosom berfungsi untuk pembelahan sel. Lisosom berfungsi untuk mencerna zat yang tidak terpakai oleh sel. Peroksisom banyak terdapat di sel tumbuhan dan sedikit pada sel hewan. Peroksisom berfungsi mengubah hidrogen peroksida dengan enzim katalase.
Sitoplasma berupa cairan sel yang juga sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Yang terakhir, dinding sel berfungsi untuk melindungi organel-organel sel yang ada di dalamnya. Sekarang kalian bisa coba tentukan perbedaan dan persamaan dari kedua sel ini. Kesimpulan mengenai sel prokariotik dan eukariotik adalah kedua sel ini memiliki sitoplasma dengan ukuran prokariotik jauh lebih kecil. DNA pada prokariotik berada dalam sitoplasma, sementara DNA pada eukariotik berada dalam nukleus. Keduanya memiliki ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki organel bermembran, berbeda halnya dengan sel eukariotik yang kaya akan organel bermembran. Selanjutnya, kita masuk di tutorial pengamatan sel bakteri dan sel tumbuhan. Let's check! Yang pertama, pengamatan pada sel bakteri. Tentunya dalam pengamatan sel ini dibutuhkan alat dan bahan, diantaranya pipet tetes, bunsen, cover glass, mikroskop, kaca preparat, OC bulat, safranin, biakan bakteri, alkohol 70%, tisu dan aquades untuk pengamatan sel bakteri. Sementara untuk sel tumbuhan ada pinset, gunting, cover glass, mikroskop, kaca preparat, spidol, safranin, akar bawang merah, asam asetat glasial 45%, HCl1N, aquades, dan tisu. Mari kita buat. Langkah yang pertama yaitu sterilisasi kaca preparat menggunakan alkohol 70%. Lalu, lakukan fiksasi dengan cara melewatkannya di atas api bunsen. Setelah itu, kalian dapat meneteskan aquades sebanyak 1 tetes di atas kaca preparat. Selanjutnya, silakan sediakan biakan bakteri berumur 24-48 jam. Setelah itu, sterilisasikan jarum OC di atas api hingga kemerahan dan masukkan lagi ke dalam alkohol. Kemudian, ambil biakan bakteri sebanyak 1 OC dan pindahkan di atas kaca preparat yang sudah ditetesi aquades. Lakukan gerakan memutar hingga suspensi bakteri betul-betul rata dan tipis di atas kaca preparat. Setelah itu, fiksasi preparat di atas api dengan tujuan untuk mempertahankan bentuk sel itu sendiri. Perlu teman-teman ketahui, praktikum pewarnaan kita kali ini merupakan pewarnaan sederhana, sehingga pewarna yang dipakai hanya satu warna, yaitu safranin. Nah, langkah selanjutnya, tetesi safranin pada suspensi bakteri yang sudah diratakan. Biarkan selama 2 menit. Setelah itu, bilas dengan aquades dan biarkan hingga mengering. Lalu amati menggunakan mikroskop dengan pembesaran 1000 kali. Bagaimana hasil pengamatannya? Dari hasil yang diperoleh, kalian dapat menentukan apa bentuk bakterinya dan bagaimana penataannya. Selanjutnya, pembuatan preparat mitosis sel akar bawang merah. Langkah yang pertama, potonglah ujung akar bawang merah sekitar 2-3 mm. Lalu fiksasi dengan cara merendamnya ke dalam asam asetat glasial 45% dan simpan dalam lemari pendingin dengan suhu 5 derajat selama 15 menit. Hal ini dilakukan agar sel tidak mengalami pembalahan lagi sehingga dapat mempertahankan bentuk sel. Setelah itu, pindahkan akar ke dalam aquades lalu bilas sebanyak 3 kali. Setelah dibilas, lakukan maserasi dengan merendamnya ke dalam HCl1N selama 2 menit pada suhu ruang, dengan tujuan untuk melunakkan dinding sel sehingga mudah saat melakukan squash.
Setelah itu, bilas dengan Aquades sebanyak 3 kali. Kemudian, angkat dan pindahkan akar bawang di atas kaca preparat dan teteskan safranin, lalu biarkan selama 30 menit. Setelah itu, serap kelebihan pewarna menggunakan tisu lalu tutup dengan cover glass. Selanjutnya, ratakan akar dengan cara ditekan, lalu giling menggunakan spidol atau pena dari arah tengah. Amati di bawah mikroskop dengan perbesaran 1000 kali. Selamat mencoba! Bagaimana hasil pengamatannya? Dari hasil pengamatan yang diperoleh, kalian bisa menentukan fase mitosis apa saja yang terlihat. Thanks for watching and see you!